Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertemu dalam majelis meet kita yang alhamdulillah ya, setiap ada kejadian ya, setiap ada sesuatu ya, Allah sudah kemudian mendatangkan sarana yang lain ya untuk kita tetap bisa bersama-sama mempelajari ya apa yang memang menjadi fardu ain ya, fardu ain bagi kita ya. Apa yang menjadi fardu ain bagi kita yaitu belajar hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan ya. Sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau pas putus ada yang menyampaikan nggih. Khawatirnya saya halo? Ya, saya masih nyambung ya, Iya, kedengeran. Oke, nanti kalau pas putus atau berhenti minta tolong disampaikan ya. Ya. Alhamdulillah. Tadi sudah sembuh, ini masih keluar lagi suaranya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat ya. Terkait dengan syarat sahnya sholat ya, kalau kita baca di buku ya, syarat sahnya itu hanya 5 ya, tapi ternyata kelima hal ini ya akan berhubungan dengan banyak hal keseharian yang kita terkadang sudah merasa bahwa itu sudah terpenuhi ya, tapi ada kalanya ternyata belum ya, atau kemudian kita nggak tahu kalau itu ternyata kurang begitu ya, atau terkadang juga ya seseorang saking berhati-hatinya ya akhirnya meninggalkan sholat ya lantaran karena merasa belum bisa memenuhi syarat itu padahal sudah gitu ya, sehingga lebih memilih nanti aja sholatnya padahal sudah memenuhi gitu ya. Nah, kelima hal ya yang menjadi syarat sahnya sholat ya, itu yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, syarat sahnya sholat adalah masuk waktu ya, artinya sudah masuk waktu sholat ya. Masuk waktu sholat itu termasuk syarat sahnya sholat ya. Saya sebutkan dulu kelima-limanya ya. Yang pertama syaratnya adalah masuk ya, sudah masuk waktu ya. Kalau orang Jawa sudah manjing gitu waktunya ya, sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah suci ya, suci dari hadas dan najis begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat ya, menutup aurat. Kemudian yang keempat ya adalah menghadap kiblat ya. Kemudian yang kelima ya yang menjadi syarat sahnya sholat adalah urut ya, urut antara antara waktu sholat ya, antar sholat ya. Maksudnya di sini saat kita sholat kemudian yang kita lakukan adalah sholat qadha begitu ya. Nah itu ada syarat urutannya ya, nanti itu termasuk menjadi syarat ya, syarat sahnya sholat ya. Kita awali dari yang pertama ya, yang pertama yang menjadi rukun ya, yang menjadi syarat sahnya sholat ya, tadi adalah masuknya waktu ya. Masuknya waktu sholat ya, di sana sudah ada ayat Al-Quran ya, ataupun kemudian hadis ya yang menjelaskan tentang masuknya waktu sholat ya. Yang kita bahas adalah sholat fardu kalau kita berbicara tentang waktu ini ya. Kalau kemudian sholat sunnah ya berarti waktu yang memang ditentukan untuk pelaksanaan sholat sunnah tersebut ya. Yang memang kalau kita lihat ya seperti sholat duha ya ada ketentuannya waktunya ya duha begitu ya. Kalau sholat tahajud ya ada ketentuan waktunya ya, itu untuk yang sunnah ya. Sementara untuk sholat wajib kan subuh itu mulai kapan sampai kapan, duhur mulai kapan sampai kapan begitu ya. Nah kalau untuk sholat yang tidak ada penjelasan waktunya ya, tidak ada penjelasan waktunya, maka berarti
sholat tersebut bisa dilakukan kapan saja ya, selama bukan di waktu yang diharamkan ya, selama bukan di waktu yang diharamkan untuk sholat ya. Dan contoh untuk sholat yang memang tidak ada batasan waktunya ya, adalah sholat istikharah gitu misalnya. Sholat istikharah itu kan nggak ada ketentuannya harus malam atau bolehnya hanya malam atau kemudian harus siang, kan tidak ada ya, karena tidak ada batasan waktunya, jadi bebas kapan saja ya. Tapi untuk sholat yang memang ada ketentuan waktunya, ya kita mengikuti waktu yang ada ya. Sementara saya melihatnya nanti ke sholat fardu saja ya. Untuk sholat fardu kita sudah tahu ya, awalnya adalah terbitnya fajar ya, dan diakhiri dengan terbitnya matahari ya. Makanya dalam hadis disebutkan ya, waktul fajri malam yatlu asyams ya, waktu sholat subuh itu selama belum terbit matahari ya, selama belum terbit matahari ya. Dan ini ya, ketika kemudian kita berbicara waktu ya, karena kita alhamdulillah ya sudah banyak sekali kajian ataupun ilmu yang kita dapatkan terkait dengan menyegerakan kebaikan ya. Jadi kita nggak ngambil akhirnya begitu ya, nggak ngambil sampai jam berapanya, tapi yang kita ambil adalah bagaimana saat manjing sholat ya, saat masuk waktu sholat, saat itu juga kita kemudian menyegerakan untuk sholat ya, dan waktunya adalah terbit fajar. Nah, untuk mengetahui waktu ini ya, kita menggunakan apa ya? Untuk kemudian melihat terbit fajar itu kan sulit ya bagi kita ya, sehingga yang bisa kita jadikan patokan adalah ya, kita bisa kemudian memasang alat ya. Artinya kalau di aplikasi kita bisa saja ya dibuka kemudian alat, kalau sekarang sudah masuk waktu sholat subuh misalnya, atau lewat azan ya, azan dari tempat yang memang bisa dipercaya. Kenapa saya bilang bisa dipercaya? Maksudnya begini, saat waktunya masuk azan, waktunya subuh ya, dia langsung azan gitu. Nah, ini ya, kalau kemudian ia azan setelah artinya beberapa saat gitu dari terbit fajar ya, nggak berpengaruh ke sholat kita, artinya kita tetap bisa sholat di awal waktu ya. Yang khawatir adalah saat Ramadan atau kita saat berpuasa ya, patokan sahur kita adalah adzan ya, padahal adzan di masjid tersebut telat begitu ya. Itu yang kita khawatir ya. Intinya untuk penentuan waktunya ya, untuk subuh kita tahu awalnya adalah terbitnya fajar dan diakhiri dengan terbitnya matahari ya. Atau ya, kalau misalnya kita di tempat yang azan tidak terdengar ya, artinya kalau mau ngecek fajar itu sulit ya. Jadi yang bisa kita lakukan, kita dengar azan atau pasang aplikasi, atau kemudian di kalender itu Bu ya, di kalender itu kan ada ya, atau ya mau buka Google ya bisa ya. Artinya waktu subuh daerah Malang begitu ya, itu jam berapa ya. Ini untuk apa? Untuk apa? Kenapa kita perlu sesuatu yang bisa memberikan informasi bahwa kita ini sudah manjing sholat ya, agar ya sholat kita memang betul-betul dilaksanakan pada waktunya ya. Kemudian ya, kalau saat kita di rumah biasa nggak ngapa-ngapain, artinya kita tidak dalam kondisi ada jadwal yang menunggu kita ya, kita mungkin santai Bu. Yang kita khawatiri adalah saat kita terbentur dengan misalnya ya, ada yang akan melakukan perjalanan begitu ya, kemudian ya karena dia pengennya sebelum pergi itu sudah sholat subuh ya, dia ngira-ngira saja ya, kayaknya ini sudah masuk subuh, padahal belum ternyata. Kalau dia mengerjakan sholat subuh ternyata belum waktunya, walaupun hanya selisih 5 atau 10 menit, sebenarnya dia belum mengerjakan sholat subuh ya, walaupun dia sudah mengerjakan, karena sholat subuh yang sholat subuh sudah dikerjakan, tapi karena belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah ya. Terus gimana dengan orang yang sudah terlanjur mengerjakan dan ternyata belum manjing waktunya
ya berarti dia kan belum mengerjakan sholat tersebut, berarti orang tersebut tetap punya kewajiban melaksanakan. Baik tadi melakukannya sebelum waktunya itu karena sengaja ataupun karena kesalahan, ya. Karena kesalahan pun ini ya, kalau karena kesalahan pun juga tidak membuat hal tersebut sah, ya. Misalnya aku nggak tahu kalau ternyata belum masuk, ya berarti sholat tadi nggak sah, ya kita harus kemudian mengulangi sholat kita, karena syarat sahnya sholat yang pertama tadi adalah masuk waktu, ya. Kemudian ini masuk di kasus terkait dengan masuk waktu. Ketika seseorang berprofesi sebagai dokter misalnya atau bidan, ya, dia harus menunggu pasien atau dia sedang ngopeni pasien yang operasi gitu ya. Mungkin kalau operasi melahirkan itu kan sekian, ya, artinya nggak panjang ya, nggak nyampe 1 jam selesai gitu. Tapi ada beberapa ada beberapa proses operasi yang bahkan memerlukan waktu sampai 5 jam, ya. Kalau dia masuk jam 11 siang begitu, ya, mungkin dia akan keluar dari ruang operasi ya jam 4 atau jam 5, ya. Di sana waktu sholat duhur, ya, waktu sholat duhurnya nggak dapat waktunya, ya. Artinya begini, kalau dia ngelepas operasi itu dia kemudian sholat, ya, akan ada nyawa yang dibahayakan begitu, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana, ya? Sudah masuk waktu, ya, tapi tidak bisa, ya, kondisi mengerjakan sholat. Nah, di sana dia mengerjakan sholatnya nanti, ya, setelah selesai urusan operasinya, bukan jam 11 sebelum masuk ruang operasi. Kenapa kok enggak tadi jam 11 itu, ya? Ya karena jam 11 itu belum masuk waktu sholat duhur, ya. Yang ada dalam urusan sholat itu kan melaksanakan pada waktunya atau qadha jika sudah keluar waktunya. Nggak ada pembahasan bahwa sholat itu boleh sebelum waktunya, ya. Itu. Ini keluar kalau hubungannya dengan sholat jamaah, ya, lain, ya. Ini kalau mau dijamak juga belum bisa karena nggak ada jamak duhur dengan subuh gitu kan. Ya, jadi yang perlu diperhatikan mungkin, ya, ada kondisi, ya, kita akan berhadapan dengan kondisi yang memang kita betul-betul tidak bisa menjalankan sholat, ya, seperti duhur itu misalnya, ya, kita harus melakukan sesuatu yang memang tidak bisa dilepas sebelum duhur, tapi ternyata selesainya adalah ba'da asar, ya. Bukan berarti kemudian sholat itu dibiarkan nggak dikerjakan atau dikerjakan sebelum waktunya, tapi mengerjakannya nanti setelah selesai, ya, artinya setelah selesai urusan itu. Terus status sholatnya apa? Status sholatnya adalah qadha karena sudah lewat waktunya, gitu ya. Jadi ini seringkali, ya, dalam pembahasan waktu, ya. Kemudian terkait masih waktu, ya, bagaimana dengan seorang wanita, ya, yang sudah manjing sholat subuh, ya, sudah adzan sholat subuh begitu, ya. Kemudian dia ke kamar mandi, ya. Dia ke kamar mandi, ternyata dia dapati di pakaian dalamnya ternyata haid begitu, ya. Terus gimana, ya? Bagaimana status sholat subuh dia begitu, ya? Dia sudah haid dan ternyata belum mengerjakan sholat subuh, ya. Kalau pakai pendapatnya Syafi'i, ya, misalnya orang tersebut itu pas masuk, ya, pas manjing itu dia di kamar mandi dan sudah lihat ada darah, artinya waktu yang sedikit pendek itu nggak mungkin keluar. Dia tidak sholat dan tidak ada kewajiban qadha, ya. Tapi kalau misalnya duhur itu kan manjingnya, taruhlah yang sering itu kan 12 kurang seperempat gitu, ya, yang sering, ya, kadang maju kadang mundur gitu, ya. Nah, ketika orang tersebut harusnya sholat duhur jam 12 kurang seperempat, ya, tapi karena satu dan lain hal, ya, kemudian dia baru mau sholat jam setengah 1, ya, pas dilihat ada darah, ya, ada darah haid, ya, di pakaian dalamnya.
maka orang tersebut ya punya hutang sholat duhur, karena sholat duhur yang seharusnya ia lakukan belum ia lakukan, dan kemudian sudah terlanjur keluar darah dan tidak bisa dipastikan keluar darahnya tadi sebelum manjing sholat duhur, bisa jadi keluarnya beberapa saat sebelum ia ke kamar mandi ya. Makanya ibu-ibu perlu perhatian ketika kita memang makanya salah satu keutamaan menyegerakan sholat ya, sholat di awal waktu begitu ya, itu adalah karena kita ya ada hal yang membuat wanita itu tidak diperbolehkan sholat ya. Nah, sehingga ketika, saya kira tidak hanya ketika mendekati haid ya, hari kapan saja ya kita menyegerakan ya, terutama saat mendekati hari haid kita ya, yang kita khawatiri adalah sudah masuk waktu sholat, kita belum mengerjakan ya karena ada satu lain hal, kemudian pas kita akan mengerjakan ternyata sudah keluar darah ya, sehingga jam itu ya, artinya waktu sholat pada saat itu ya, itu tetap menjadi tanggungan kita. Itu terkait dengan masuk waktu sholat ya, dan kondisi kita seperti itu. Nah sekarang kalau yang akhir haid ya karena ibu-ibu saya langsung babnya sama haid ya, terkait dengan akhir haid ya. Tadi kan syarat sahnya sholat adalah masuk waktunya ya. Jadi mulai sampai akhirnya berapa? Misalnya subuh ya, berarti kan tadi terbit fajar sampai sebelum terbit matahari gitu ya. Atau kemudian misalnya waktu sholat asar gitu ya, itu kan bayangan sesuatu ya, sama dengan sesuatu itu ya, sampai terbenam ya, sampai terbenam matahari ya. Nah misal ya sekarang itu kan manjing sholat maghrib itu jam berapa Bu? Jam 5:45 ya? Iya. Iya Ustaz ya. Sekitar itu ya. Aduh suara saya kok bengong lagi. Saya terganggu. Tadi enggak loh. Ya. Sholat. Ya. Jadi sholat maghrib misalnya. Ya. Jadi misalnya ibu-ibu dalam kondisi haid ya, kemudian jam 5:30 ya, itu darah kita sudah nggak keluar, artinya kita belum kondisi bersuci tapi darah kita sudah nggak keluar begitu ya. Nah waktu itu kan belum waktunya maghrib ya, masih nyambung dengan waktu asar ya. Nah ketika kita kemudian bersuci pada saat itu ya, bersuci pada jam itu ya, walaupun masih ada waktu hanya 5 menit ya setelah kita mandi masih ada waktu 5 menit sebelum azan ya, pada saat itu kita masih kemudian punya kewajiban mengerjakan sholat pada saat belum masuk sholat maghrib, artinya masih punya kewajiban sholat asar. Terus bagaimana kalau misalnya tengah sholat baru Allahu Akbar ternyata adzan, kita bukan berarti menghentikan sholatnya ya, tapi kita lanjutkan sampai menyelesaikan sholat asar ya. Karena apa? Kita bersuci di saat masih di waktu ya, masih waktu yang merupakan waktu sholat saat itu, bukan sholat sebelumnya ya. Jadi ya hati-hati saat kita kemudian di awal haid ataupun di akhir haid ya. Kalau di akhir ini kalau saat kita tadi ya, misalnya kalau kita bersucinya bukan siang sih, misalnya antara yang subuh ke duhur itu enak ya, artinya waktunya nggak ada hubungannya dengan sholat fardu apapun gitu ya. Yang repot adalah ketika kita bersuci itu antara sholat duhur ke asar ataupun asar ke maghrib atau maghrib ke isya, tapi biasanya lebih sering kita melakukannya tidak saat
sebelum tengah malam ya, gitu ya. Jadi perlu hati-hati ya saat kita bersuci, walaupun waktunya tinggal sedikit ya, kita tetap punya kewajiban sholat pada waktu itu, karena kita masih berada di waktu sholat itu ya, bukan belum masuk ke waktu sholat selanjutnya gitu ya. Ini ketika kita membahas ya syarat sahnya sholat. Yang kita khawatiri begini Bu ya, kita merasa kan sudah ntar lagi maghrib gitu ya, jadi kita sudah suci tapi kita nggak menjalankan sholat asar ya, kita masih kita langsung mikirnya nanti punya kewajibannya sholat maghrib. Itu salah ya, karena kita bersuci itu pada waktu sholat asar, di waktu sholat asar, sehingga kewajiban sholat asar kita tidak gugur gitu. Kemudian terkait dengan waktu sholat ya, waktu sholat yang banyak dibahas itu adalah akhir waktu sholat asar Bu, akhir waktu sholat asar dan akhir waktu sholat isya ya. Akhir waktu sholat asar ya itu yang utama ya, saat kita sholat itu kan menyegerakan ya di awal waktu ya. Kemudian ada hadis yang menjelaskan waktu sholat asar itu adalah selama matahari belum menguning ya. Artinya ada waktu mungkin jam 5-an itu loh. Jam 5-an itu kan kadang enggak gitu. Artinya sudah enggak cerah lagi ya, sudah menguning, sudah mau gelap itu. Nah, ini sebenarnya ya kondisi itu adalah kondisi makruh sholat asar tanpa sebab. Ya. Jadi misalnya ibu-ibu tidak punya halangan apapun, ya, kemudian sholat asarnya ditunda ya sampai kemudian menguning memerah itu ya. Tapi yang belum sampai tenggelam ya. Pada kondisi itu kita sholat tapi berada di waktu yang makruh ya. Kalau di tafsir itu kan dijelaskan ya, itu adalah waktu di mana kita sholat di antara dua tanduknya setan gitu ya. Ya artinya waktu makruh kita. Kecuali ada kondisi darurat, salah satunya tadi suci haidnya memang jam segitu ya. Saya menyampaikan ini ya, mungkin kalau di lingkungan kita biasa ya kita sholat di awal waktu ya. Akan tetapi mohon maaf ya, di tempat kelahiran saya dulu itu Bu ya, jadi orang itu biasa ya sholat asar itu jam 5 itu Bu ya, karena ya merasa masih waktunya, padahal itu sudah waktu yang itu ya, yang waktu darurat gitu ya, artinya waktu yang sebenarnya sudah tidak sah, tetap sah ya, tapi tidak bukan waktu utama begitu ya, bukan waktu utama untuk melaksanakan sholat asar ya. Alasannya macam-macam sih, alasannya salah satunya adalah berurusan kabeh gitu, urusannya alasannya itu ya, tapi itu alasan tidak syar'i begitu ya, karena sholat di awal waktu ya. Dan untuk sholat asar ini seringkali ya ada yang sampai mundur sampai 4:30 ke atas itu ya, hati-hati. Kemudian untuk sholat isya ya, untuk sholat isya itu kan memang ada penjelasan bahwa selesainya waktu sholat itu dimulainya dengan datangnya waktu sholat selanjutnya, kecuali subuh ya, kecuali ba'da subuh ya. Artinya begini, waktu sholat isya itu diakhiri dengan waktu sholat isya itu diawali dengan berakhirnya waktu sholat maghrib dan diakhiri dengan mulainya sholat subuh, kan begitu. Tapi ya kemudian ya ada berbagai pendapat ya terkait dengan akhir sholat isya ya. Ada yang berpendapat sholat isya itu paling akhir adalah sepertiga malam pertama. Mungkin kalau dibagi berarti paling jam 11-an begitu ya. Kemudian kalau ada pendapat yang kedua sampai tengah malam ya, berarti ya jam 12-an begitu mungkin, atau jam 1-an ya. Kemudian ada yang berpendapat ya sampai sebelum terbit fajar begitu ya. Nah,
kemudian waktu yang tengah malam ke sebelum terbit fajar, ini memang kalau orang misalnya dia misalnya dia memang baru bersuci, atau kemudian memang karena satu hal dia ngerjakan sholat isya pada waktu itu, sholatnya sah saja, sah ya, tapi waktu ya, dia berada pada waktu yang makruh. Ya, kalau makruh, ngapain sih kita repot-repot mengerjakan yang makruh begitu ya? Kan meninggalkannya dapat pahala, kalau mengerjakannya malah nggak dapat apa-apa kan, begitu makruh itu. Nah, sehingga ya ketika mungkin kita mendapati untuk kita sendiri insya Allah tidak, kecuali dalam kondisi memang baru suci atau apa tadi ya. Kemudian ada yang berbenar serapopo sholat yang kuai saurungi subuh sholat isya saurungi subuh gitu ya. Nah, kita sampaikan ya memang sholat isya sih gitu, tapi ya itu dalam kondisi makruh, dan buat apa begitu ya, kalau ada yang afdol kita memilih yang makruh ya. Jadi nanti ketika ada orang lebih memilih ketika ada orang yang menjalankan sholat isya ya setelah tengah malam, ya kita nggak punya hak mengatakan itu nggak sah ya. Sholatnya tetap sah karena masih di waktu ya, cuma kemudian dia melaksanakannya pada waktu yang makruh gitu. Kemudian ya ini baru poin yang pertama ya, yang pertama tadi masuk waktu ya. Kemudian ya yang kedua, syarat yang kedua dari sholat ya, sahnya sholat adalah suci ya. Suci ini dari hadas ya, dari hadas ataupun najis ya. Kalau dari hadas ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil ya. Nah, untuk untuk bersuci dari hadas ya, untuk bersuci dari hadas kita sudah tahu ya bahwa seseorang bersuci dari hadas ya. Kalau hadas kecil ya dengan wudhu atau diganti tayamum jika tidak bisa wudhu. Kalau dari hadas besar berarti kan dengan mandi atau dengan tayamum jika tidak bisa mandi ya. Nah, untuk hadas ya, untuk hadas kapan seseorang dikatakan berhadas kecil ya? Ya, ketika dia mengeluarkan dari dua jalan ataupun dia mengeluarkan angin ya, itu dia berhadas kecil, atau kemudian dia menyentuh kemaluan ya, kemaluan itu termasuk hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ya. Kemudian untuk berhadas besar ya, untuk wanita haid ya, haid itu kan hadas besar, haid nifas ya. Kemudian secara umum yang termasuk seseorang berhadas besar adalah saat ia junub ya, artinya setelah berhubungan suami istri maka seseorang menjadi berhadas besar ya. Untuk menjalankan sholat ia harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, untuk seseorang yang dalam kondisi istihadah bagaimana ya? Kan ada darah yang keluar ya, karena istihadah ya tidak menjadikan seseorang berhadas besar, maka ya untuk menjalankan sholat ia cukup kemudian membersihkan darahnya ya, dan berwudu ya. Jadi tidak, untuk yang istihadah tidak punya kewajiban harus mandi setiap waktu sholat gitu, tidak ya. Jadi kalau mungkin ada yang pernah mengalami istihadah ya, saya sendiri pernah ya. Jadi kita membersihkan dan wudhu setiap masuk waktu sholat ya. Jadi kalau mau sholat maghrib gitu ya kita bersihkan darah kita ya, kita ganti pembalut. Habis itu kemudian kita wudhu, kita bisa sholat maghrib berikut dengan sholat sunnahnya. Ya, boleh nggak ngaji? Silahkan ya, karena memang aturannya ya sucinya adalah setiap masuk waktu sholat untuk orang yang istihadah. Ya, kita tetap menggunakan sesuatu yang menghalangi darah sampai ke pakaian sholat kita ya. Kemudian ya, bagaimana dengan orang yang
apa ya istilahnya ya, pipisan itu loh Bu, ya apa istilahnya ya. Ada orang dengan kondisi tertentu ya, enggak itu, atau kalau dia batuk ya, ada batuk itu dia mesti langsung keluar ada jert gitu loh ya. Saya iya saya itu apa namanya, berusaha jangan sampai batuk Bu, karena kalau batuk itu ya naudzubillah ya, itu sudah berlalu ya. Dulu itu setiap batuk ya bisa seminggu sampai 2 minggu ya, kayaknya tuh pakai hari gitu. Dan setiap batuk itu mohon maaf ya, mesti ada yang keluar. Jadi saya kalau batuk ya saya kemana-mana pakai pembalut ya. Dan setiap masuk waktu sholat ya semua harus dibrodoli gitu ya, artinya semua harus dibersihkan. Artinya apa? Kalau istihadah kita memperlakukannya seperti itu. Kalau kita kondisi yang tadi ya, beseran itu tadi ya, kita pun melakukan hal yang sama ya. Terus jadi ketika masuk waktu sholat ya kita bersihkan ya, kemudian kita berwudu. Tengah waktu sholat kemudian misalnya batuk dan keluar, bukan berarti kemudian kita keluar dari sholat kita, tidak, kita tetap menyelesaikan sholat kita, karena apa, kita memang dalam kondisi yang tadi ya, kondisi yang tidak bisa lepas dari itu ya. Bisa dibayangkan Bu, baru takbiratul ihram kemudian batuk keluar, wudu lagi, habis itu wudu balik lagi sholat, baru dapat 1 rakaat begitu lagi, itu kan nggak mungkin. Dan salah satu salah satu kelonggaran ada istilahnya salisul baul, yaitu kalau di fikih ya, kelonggaran adalah kalau kita punya kondisi seperti itu ya, perlakuannya seperti saat kita istihadah itu ya. Jadi saya pernah mendapati seorang ibu ya, mungkin belum tahu ya, jadi dia bilang, saya ini masih sholat ngono rasah gitu. Lu maksudnya piye Bu, saya gitu. Ternyata baru rakaat pertama Mbak wes keluar balik kesel dewe gitu. Artinya kalau dipaksakan sholat saya nggak akan pernah bisa, kalau sholat maghrib itu nggak akan pernah bisa sampai 3 rakaat katanya. Loh, terus berarti jenengan gimana ya? Beliau dengan santainya menjawab, ya wis gak apa-apa, wis ra usah sholat wong kondisinya gini gitu. Terus saya akhirnya jelaskan, Bu, sholat itu wajib karena jenengan nggak berhadas, nggak berhadas kecil, nggak berhadas besar, saya gitu. Ya, akhirnya saya menjelaskan ya tata cara sholat untuk kondisi yang ya tadi ya pipisan terus itu. Ya, jadi kondisinya seperti orang yang istihadah. Tapi memang bedanya dengan yang biasa apa? Kalau orang yang tidak dalam kondisi istihadah itu kan dia ketika belum batal pada saat waktu maghrib ya, dia langsung bisa sholat isya kan? Ya, kalau orang istihadah atau orang yang beseran nggak bisa, dia harus bersuci lagi, harus membersihkan semua, wudu lagi. Setiap masuk waktu sholat seperti itu bedanya. Kemudian terkait dengan tadi dari sisi hadas ya, sekarang dari sisi najis ya. Syarat sahnya sholat adalah bersih suci dari najis ya. Kalau najis itu kan yang tampak ya, mau berupa cairan ataupun padat ya. Ya. Jadi saat kita sholat ya, badan kita, tempat sholat kita ya, pakaian sholat kita harus bersih dari najis ya, Untuk badan kita pastikan memang tidak ada najis yang menempel ya. Kalau pakaian kita juga pastikan bahwa pakaian kita tidak najis ya. Untuk pakaian ini ya tidak najis ya, bukan tidak kotor. Ya, jadi kalau misalnya pakaian kita berdebu tapi nggak ada najisnya, ya tetap bisa kita gunakan untuk sholat. Ya. Jadi kadang kita ini salah yang terlalu ketat, ya artinya mengetati itu akhirnya kotor pun nggak bisa berdebu gitu ya, atau berkeringat tuh nggak sah sholatnya ini. Padahal keringat tidak menyebabkan keringat tidak najis gitu ya.
akhirnya lebih memilih nggak sholat ya, daripada sholat dalam kondisi pakaiannya tadi sudah kena keringat gitu. Nah itu kan tidak tepat, karena untuk syarat sahnya bukan kotor, bukan bajunya nggak boleh kotor, tapi nggak boleh najis. Nah kita sudah tahu atau nggak tahu, sudah pernah belum ya? Yang pasti ibu yakin lah, saya yakin sudah tahu mana yang kategori najis, mana yang kategori apa namanya kotor ya. Sudah pernah dulu toh Haro. Iya. Ya. Suara saya udah nggak tahu sebabnya apa ini Allah. Tadi sudah ya. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk apa namanya ya. Jadi untuk kategori yang apa namanya najis ya, seperti yang memang sudah dijelaskan dalam syariat ya, seperti darah itu kan najis, bangkai najis begitu ya. Tapi apa namanya, apa yang keluar ya dari dua jalan itu najis ya. Kalau untuk mani ada perbedaan pendapat, tapi kalau mati wadi ya, air seni itu kan sudah sepakat bahwa itu najis ya. Nah untuk syarat sahnya sholat itu ya, syarat sahnya sholat ya, bersih ya badan, pakaian ya, dan tempat sholat dari najis, bukan dari kotoran. Kotor itu kan debu, bagi kita kan kotoran begitu, tapi kan nggak najis gitu. Nah, terus bagaimana dengan kemudian orang yang kita lihat sholatnya di apa namanya, di lapangan terbuka, nggak pakai alas begitu ya? Ya mungkin pernah nggak ibu-ibu melihat ada orang sholat ya di atas gunung begitu ya tanpa alas, itu gimana gitu? Apakah sholatnya sah? Ya kita kembali ke apa namanya hadis ya Rasulullah yang menyebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan tahura ya. Allah sudah dijadikan bagi kita ya art ya, tanah itu ya sebagai tempat sholat, dan itu tahuro ya, itu suci ya. Jadi misalnya mungkin ibu-ibu perjalanan kemudian yang suka touring ya, nggak tahu ada yang suka touring atau enggak. Kalau saya nggak suka karena saya nggak mau capek-capek ya. Ketika pernah ya ada seseorang ya cerita ke saya, Mbak nggak ketemu masjid piye ya, beliau perjalanan ke Bali waktu itu di daerah yang lama nggak ketemu musola masjid, terus taunya pokoknya ini sampai telepon, Mbak iki piye aku sholate wis sampai mandek kok ya saya gitu, mandek di pinggir jalan ya, kemudian cari tempat yang di situ kering lah gitu ya. Kalau sampai bawa alas itu yang dijadiin sajadah, kalau nggak ada wis langsung sholat di atasnya situ, ada air toh saya gitu ya, dia langsung berwudu dengan air yang ada. Kalaupun nggak ketemu air ya, dia bisa kemudian tayamum, bukan berarti meninggalkan sholat gitu ya. Jadi ada apa, beliau tadi nelpon ke saya karena beliau sempat melewatkan ya, apa namanya, satu kali sholat ya, gara-gara nggak ketemu masjid musola tadi ya. Kemudian di waktu sholat selanjutnya ada rasa dosa begitu ya, ya Allah tadi itu nggak sholat, akhirnya nelpon. Terus saya bilang, Mbak sampai niki lali toh saya gitu kan, saya udah pernah kalau kita di perjalanan bagaimana gitu. Terus dia bilang, ya Allah nggak kepikir ya. Artinya kadang kita ini sholat itu dengan apa yang ada di otak kita ya, bukan dengan tuntunan syariat gitu ya. Ya, jadi untuk bersih tempat ya, kalau bukan berarti harus di masjid musola atau tempatnya kudu jeling mboten ya, bisa kemudian di tempat yang memang apa namanya di situ ya yang terbuka, dan memang sebisa mungkin kita cari tempat yang kering ya, karena khawatir kalau basah sempat ada apa ya mungkin hewan atau apa yang mengotori di sana gitu ya. Saya pernah mengalami waktu kebayang itu Mesir semua banyak masjid gitu ya. Ya, tapi ternyata saya pernah mengalami satu waktu jalan di tempat, Masya Allah nyari masjid itu luar biasa sulitnya karena gereja ya, daerah Ramses itu banyaknya gereja. Jadi saya sama temen itu, kita memang karena mau keluar Kairo itu kan memang posnya di Ramses itu, kanan bolak-balik kita itu nggak ketemu masjid gitu ya. Sampai kesini kok ketemunya
contohnya gereja, karena gereja sama masjid bentuknya mirip memang. Nah, habis itu kita coba ke salah satu toko gitu ya, boleh nggak gitu numpang sholat gitu. Ternyata mereka nggak mau, berarti nggak nyediakan. Kalau mau numpang wudhu silahkan, tapi untuk sholatnya nggak. Habis itu akhirnya ya kita sholat ada rumput gitu ya, rumput lumayan ini luas di situ, ya udah kita sholat di situ ya. Dan apa namanya, kita juga nggak punya alas gitu ya, nggak punya alas, tapi kita bisa langsung sholat di atasnya gitu ya. Jadi untuk sholat, untuk tempat ya, untuk kesucian tempat ya, tadi ya kita mengambil keumuman dari hadis yang telah dijadikan ya, bumi itu bagi kita tempat sholat ya, masjidan, tempat sujud ya, yang tohur ya, yang suci ya. Jadi kalau mungkin yang pernah melakukan perjalanan jauh atau punya keluarga jauh yang memang kita safar ke sana ya, ketika nggak ketemu masjid atau musola, bukan berarti kemudian kita tidak bisa memenuhi syarat ini ya, karena bisa ya dilakukan di mana saja. Kemudian terkait dengan pakaian ya, artinya pakaian kita suci dari najis ya, bersih darinya najis ya. Jika kita saat harian begini ya, artinya kita di rumah kita ya, kita bisa langsung ganti gitu aja kan, kalau ada yang kotor, kena kotor. Nah, tapi kalau kita sedang di luar ya, di luar rumah atau sedang perjalanan ya, kemudian kita akan sholat dan kita sadar bahwa tadi ternyata rok kita sempat kecipratan pipis anak kita misalnya di kamar mandi gitu ya. Pada kondisi seperti itu ya, bukan berarti kita kemudian aduh saya nggak bisa sholat ya, bukan begitu, tapi kemudian kita segera bersihkan tempat yang kita yakini tadi kena najis ya. Jadi ya disiram gitu ya, kalau rok risih ya sholat nanti basah gitu ya. Nah, kita memilih mana, risih basah atau kita kemudian meninggalkan hal yang wajib ya. Karena kadang ya kita itu kan suka kadang apa ya, menghukumi sebagian itu dengan keseluruhan ya. Jadi kena gur setitik tapi kita langsung hukumi semua baju itu kotor ya. Kalau di rumah ya enak aja langsung ganti gitu. Nah, kalau di jalan, apalagi yang masih punya putra kecil yang kita sudah pakaikan pampers ternyata tembus gitu ya. Ya kita tetap bisa menjalankan sholat dengan membersihkan yang di bagian itu saja ya. Jadi misalnya di bagian rok sebelah kanan, ya wis di situ kita bersihkan gitu. Bukan kemudian kita langsung nggak sholat ya, sholat karena bagian kita najis gitu ya. Makanya sempat ya zaman belum pandemi itu ya, ada ibu-ibu ngaji di rumah itu cerita ya waktu itu. Jadi perjalanan ya, jadi ada rekreasi perjalanan 5 bis ya, 5 bis ke Jogja ya. Waktu berhenti ya, karena memang waktunya sholat subuh berhenti ya. Ibu itu kebingungan nyari teman untuk sholat ya. Akhirnya pada cuek gitu loh. 5 bis itu ya. Akhirnya sholat itu cuma berlima ya, berlima. Nah, ketika yang nggak sholat ini ya, rasanya nggak mungkin ya 5 bis itu kemudian haid semua kecuali 5 orang gitu ya. Nah, waktu itu beliau tanya, Mbak wis sholat atau apa gitu? Jawabannya adalah kambiku kireget gitu ya. Bajuku ini kotor ya. Tapi ternyata itu bukan kotor najis ya, tapi lebih ke keringat tadi ya. Kalaupun kemudian ini mau nanti kena ini, kayaknya kecipratan ya, dia sudah langsung meninggalkan sholat ya. Waktu itu ibu itu bertanya ke saya, piye ya mbak gitu? Ya wis tawakal ala Allah. Artinya tidak tahu, mungkin tidak tahu ilmunya, atau kemudian kan ada yang kemudian ya berpikir wes nanti aja sholatnya ya. Yang kita pahami adalah sholat di perjalanan kan ada ya, kenapa kita tinggalkan selama kemudian kondisinya tidak ada yang membuat kita diperbolehkan meninggalkan gitu.
gitu ya. Itu ya. Jadi terkait dengan suci pakaian ya, kita tidak menyulitkan diri ya. Bukan berarti kita nggak menjaga kesucian ya. Kesucian tetap bisa jaga, makanya tadi harus dibersihkan. Ya. Seringkali orang berlebihan begitu ya, berlebihan untuk memahami ya suci pakaian ini. Kemudian ketika misalnya kita dalam kondisi sholat wajib bagi kita, tapi kemudian kita tahu pakaian kita kena kotoran dan kita tidak bisa membersihkan karena mungkin terbatasnya alat untuk membersihkan. Sementara waktu sholat itu ya artinya kita nggak punya waktu cukup ya untuk kita tidak punya waktu cukup untuk mengganti pakaian kita ya. Kemudian mana yang harus dipilih ya? Mana yang harus dipilih? Tetap mengerjakan sholat dengan pakaian yang kena najis, atau nunggu nanti saja kalau sudah ketemu pakaian yang bisa menggantikan baru kita sholat ya. Dalam kondisi seperti ini yang didahulukan adalah sholat tetap dikerjakan ya. Sholat tetap dikerjakan ya, walaupun kemudian ada najis ya, ada najis yang kita tidak bisa menghindari dan mengganti ya, tidak bisa menghindari, tidak bisa membersihkan, juga tidak bisa mengganti. Artinya kita berbicara prioritasnya mana gitu, nunggu ganti tapi nggak sholat ya, atau kemudian tetap sholat dengan najis yang ada ya. Itu yang juga harus kita pahami ya terkait dengan sholat ya. Yang kita khawatirkan, kita anggap pokoknya najis gak boleh gitu, akhirnya gak sholat gitu, itu lebih fatal ya. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi kan masuk waktu sholat, kemudian suci. Yang ketiga adalah menghadap kiblat ya. Gak urut ya, gak apa-apa, intinya sama ya, menghadap kiblat ya. Untuk menghadap kiblat ini adalah syarat sahnya sholat ya. Dan kita membiasakan diri kalau ditanya sholatnya ngadep kemana, kita bahasakan sholat ngadep kiblat. Jangan bilang sholat ngadep barat. Kenapa? Karena kalau pas lagi di Indonesia, iya barat. Nanti pas di Mesir bingung dia. Kalau dia ngadep barat, dia belakangi kiblat. Karena kalau di Mesir sholatnya ngadep timur. Belum. Ya. Jadi sholatnya ngadep timur. Itu ya. Jadi hati-hati. Ya. Itu ya, jadi kita membiasakan syaratnya sholat itu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ya, bukan menghadap barat. Kita sampaikan ke anak-anak seperti itu ya. Khawatirnya yang terekam adalah barat, ketika kiblatnya nggak barat dia bingung. Ya, gitu. Kemudian terkait dengan posisi kiblat ya, kok bengong lagi ya? Ya. Terkait dengan posisi kiblat, ketika kita berada di tempat yang memang sudah yakin ya bahwa kiblatnya seperti itu, ya kita ikuti ya. Tapi kalau berada di tempat yang kita masih ragu ya, tugas kita bukan langsung kayaknya ya, tapi kita harus mencari tahu ya, mencari tahu arah ya. Kalau ada alat yang bisa kita gunakan untuk mengarah ya, untuk menuju ke arah tersebut, ya kita gunakan alat. Kalau enggak, harus bertanya dulu ya. Jadi kita jangan pakai kayaknya ya. Ya, jadi untuk penentuan kiblat jangan pakai kayaknya ke sini ya, tapi kita harus kemudian mencari informasi, istihad dulu bahasanya ya. Kita beristihad dulu ya. Jadi bisa kemudian pakai alat atau kemudian bertanya ke orang yang bisa dipercaya ya.
Mungkin ya kita menempati rumah baru ya, kita kemudian tidak tahu kiblatnya yang pas mana ya, kita beristihad begitu ya, kita cari informasi yang tepat ya, yang benar ya, terkait dengan arah yang tepat kiblat kalau di posisi rumah kita ini gitu ya. Nah, untuk pemangku masjid atau musola ya sudah menjadi kewajiban ya untuk memberikan arahan yang tepat ya. Kalau ternyata misalnya masjid atau musola itu ternyata kiblatnya kurang pas begitu ya, sehingga sholatnya rodok miring begitu ya, harus memberitahu jamaah, harus menyampaikan kepada jamaah bahwa kiblat yang tepat seperti ini, karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sah ya, syarat sah dari salat kita ya. Nah, kemudian ya yang masuk dalam kasus kalau menghadap kiblat ini adalah ketika ada orang sholat kemudian kiblatnya salah gitu ya. Misalnya saya sholat bareng Mbak Nita di tempat yang kita sama-sama baru gitu ya. Waktu kemudian kita misalnya ya, saya sholat tapi sebenarnya kiblat saya salah gitu ya. Kemudian Mbak Nita sempat nanya ke orang gitu ya, yang tahu situ bahwa kiblatnya ke sana. Nah, ketika Mbak Nita lihat saya tadi kiblatnya salah, bukan digupui Bu salah gitu ya, bukan digupui kita membatalkan sholat kita, enggak, tapi langsung menggeser badan orang yang sholat kiblatnya itu salah tadi ke kiblat yang benar ya. Jadi bukan digubui sholat kiblatmu salah atau kemudian disuruh ngulangi boten, tapi langsung digeser saja gitu. Dan kita ketika ada teman kita menggeser posisi kita saat tengah kita sholat ya, kita nggak usah kaget ya, nggak usah kemudian protes atau batalin sholat kita ya, kita tetap menjalankan sholat kita apa adanya gitu. Saya pernah ngalami itu di bukan ngalami ya, dan saya nggak bisa memutar karena yang salah kiblat tadi bapak-bapak ya, di masjid yang di depannya pom bensin Telaga Mas nih loh ya. Saya kan kalau masuk ke masjid atau musola ya, kita kan masuk ke perempuan, biasanya saya langsung ngintip dulu ke laki-laki ya, posisi imamahnya itu. Nah, ternyata setelah saya sholat, saya berdiri, ternyata bapak-bapak itu ada yang sholatnya itu ngadepnya ke utara gitu. Akhirnya kan nggak mungkin saya geser. Lalu saya keluar, saya bilang ke bapak-bapak di luar, apapun tuh minta diputarkan itu gitu ya. Artinya kondisi. Saya juga nggak tahu kenapa kok jadi salah gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya terkait dengan terkait dengan menghadap kiblat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat ya. Jadi yang keempat ya adalah menutup aurat ya. Kita tahu untuk syarat sahnya sholat ya adalah menutup aurat, dan menutup aurat itu antara laki-laki ya dan perempuan itu berbeda ya. Kalau untuk laki-laki ya minimal adalah antara pusar sampai antara pusar dan lutut, yaitu minimal untuk laki-laki ya. Nah, dan karena sholat adalah mengagungkan Allah begitu ya. Saat kita ke hajatan orang saja pakaian bagus ya. Nah, saat sholat kita menghadap Allah ya jangan pakai minimalis begitu ya. Sempat anak saya yang laki-laki nanya, Mi kalau aku sholat begini aja boleh kan, katanya gitu. Jadi dia cuma pakai sarung, tapi kalau sarung nggak pakai apa-apa. Sakti nak gitu. Tapi kamu ke sekolah begitu, kayak gitu. Enggak lah, malu. Gitu. Terus kamu main sama temenmu begitu. Ya enggak lah, ya sudah, sama Allah lebih bermalu kayak gitu. Ya. Jadi kita tetap bilang itu sah. Ya, jadi jangan sampai enggak usah. Ya, tetap kita sampaikan itu sah.
ya. Cuma itu tidak kemudian tidak tepat ya ketika kita menghadap ke Allah ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin dia nguji saya gitu loh. Ya, dia menanyakan memang kalau aku sholat begini ya saya bilang sah ya. Tapi saya nggak bilang nggak boleh apa, karena memang statusnya itu sah ya. Cuma ya tadi ya, takdim ke Allahnya tidak didapatkan. Nah, untuk perempuan ya, ada dua pendapat ya di sana ya. Untuk perempuan yang pertama kalau Syafi'i secara umum adalah semua tertutup ya kecuali kaf ya. Wal wajhu wal kafaini ya, wajah dan kaf ya. Nah, untuk kaf ini ada perbedaan pendapat ya. Kita menerjemahkan kafun itu kan telapak tangan ya. Padahal kafun itu ini loh. Ya, artinya bolak-balik. Kaf itu ini. Ya. Ya. Jadi tangan itu kan semua dari sini sampai sini namanya tangan kan begitu. Ya, jadi semuanya ini tangan ya. Tapi yang boleh tampak ya saat sholat kan kaf. Ya, di sana ada perbedaan pendapat. Kaf itu hanya depannya saja. Ya. Kemudian ya kaf itu depan dan dohirul kaf ya. Karena kaf itu ya semuanya ini namanya batul kaf, ini dohirul kaf. Ya, jadi terkait dengan apa yang boleh tampak ya, kita paham bahwa yang boleh tampak adalah wajah dan kaf gitu ya. Kemudian untuk sholat ya, kenapa kemudian mukena kita itu kan atau baju sholat kita itu kita buat lebih ya. Yang kita khawatiri itu saat kita sholat nggak pakai alat yang menutup ya. Jadi jangan dikira Bu saat kita pakai mukena itu pasti kemudian tertutup semua. Hati-hati ya, yang saat sholat pakai mukena kemudian baju yang dipakai itu pendek ya. Jadi saat sholat angkat pas takbir kemudian sininya malah kelihatan kabeh itu padahal mukenaan ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati saat kita menggunakan pakaian yang ternyata ketika kita angkat tersingkap ya. Jadi kalau pakai baju ya yang kira-kira tidak akan nyingkap saat kita angkat gitu ya pas sholat. Atau kalau pakai mukena saat kita takbir angkat tangan sini tetap tertutupi. Makanya bisa dilihat mukena zaman dulu itu ya. Walaupun yang putusan ya atas bawah itu biasanya ada kantongnya. Ya, itu sebenarnya menghindari tersingkapnya bagian sini saat orang tersebut pakai baju pendek. Ya, pas sholat pakai baju pendek ya. Jadi saya kira karena kita menghadap Allah ya kita berusaha ya pakaian kita jangan sampai saat tangan kita naik tersingkap begitu ya. Karena nanti urusannya dengan ketidaksahan ya, ketidaksahan sholat kita karena nampak bagian yang nggak boleh tampak gitu. Jadi orang sering ributnya di sini, di sini yang ribut ini. Padahal kadang begini ternyata sininya nampak semua, ya, itu. Atau kemudian sholat menggunakan mukena, tapi mukenanya itu maaf ya, saking bagusnya begitu ya, bolong-bolong Bu. Ya. Pernah melihat nggak? Saya itu waktu umroh itu sempat saya tegur ibu yang berombongan saya, Bu, bener kalau jangan pakai ini bisa ibu tuh. Jadi mukenanya tuh ya, tapi bolong-bolong, ya paham ya bolong-bolong. Biasanya itu bordirannya itu bolongnya besar-besar. Akhirnya maaf ya. Kulitnya itu kelihatan, artinya kulit leher apa itu ya, saking bagusnya tadi itu juga hati-hati ya. Jadi patokannya memang bukan kemudian tebel atau tipis ya, bukan tebel atau tipis, bukan gede atau kecil ya. Patokannya adalah di membuat yang dalam itu tampak atau enggak ya. Kalau kayaknya tipis tapi tidak nerawang ya silahkan, tebel tapi bolong-bolong ya nggak boleh gitu ya. Ya, jadi saat kita
saat kita babnya menutup menutup aurat yang menjadi syarat sahnya sholat, kita harus memperhatikan ya. Jadi hal-hal intinya ya. Jadi bukan masalah sholat kudu pakai mukena, bukan. Sholat itu syarat sahnya nutup aurat, bukan pakai mukena ya. Karena ada yang kemudian kekeh nggak mau sholat kalau nggak pakai mukena ya. Padahal pakai mukenanya ternyata ya tadi ya terlalu indah gitu, bolong-bolongnya kok gede-gede gitu ya. Itu ya. Kemudian terkait dengan pendapat yang membolehkan kaki terlihat ya, itu Hanafi ya. Jadi kalau misalnya kita mendapati orang yang dia sholat tapi kakinya tidak tertutup ya bisa jadi dia memang mengambil madhabnya Hanafi ya. Alasannya memang itu adalah posisi, itu adalah tempat yang sulit tertutupi ya. Kalau untuk realita yang ada di hadapan kita saat ini ya, banyak cara untuk bisa menutupi kaki ya. Kalau dulu kan nggak ada kaos kaki memang ya, baju dijulurkan begitu ya. Kalau sekarang kan ada ya, jadi kita kita pakai kemudian ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha itu ya, dan mereka tidak menampakkan kecuali yang tampak ya. Yang tampak adalah wajah dan kaf tadi ya. Sehingga dan kita ya umumnya Indonesia Syafi'i ya, kita tetap ya untuk kaki ya masuk ya dalam hal yang ditutupi ya. Kemudian terkait dengan tadi ya untuk batasannya kita sudah tahu, tapi kemudian yang perlu diperhatikan ya tidak tampak ya tidak nerawang, tidak tampak, tidak nerawang ya. Kemudian juga mengikuti untuk bentuk ya, untuk bentuk bebas ya. Yang pasti saat kita misalnya angkat tangan takbir itu ya, jangan sampai kemudian yang dalam ya, artinya kulit yang memang nggak boleh tampak itu kemudian tampak ya. Tapi kalau misalnya saya punyanya ini ya biarlah gitu ya, dibuat dipasangi peniti atau gimana yang kalau kemudian saat kita angkat tidak kemudian tidak membuat yang di dalamnya itu tersingkap. Kemudian ya yang terakhir nih, yang terakhir adalah pembahasan kodok ya, kodok dan tartib maksudnya di sini ya. Syarat sahnya sholat adalah ya mengurutkan antara kodok dan ada ya. Jadi misalnya ya, tadi saya contohkan dokter yang operasi tadi ya, dia selesai operasi itu waktu asar, jadi terlewat sholat duhur ya, sehingga beliau sholat duhurnya di waktu asar. Nah, sholat duhurnya kan statusnya statusnya adalah sudah qadha ya, sehingga untuk menjalankannya maka yang didahulukan ya saat ia akan sholat asar, dia sholat duhur dulu baru sholat asar ya, karena dia mengkodok dulu ya, mengkodok sholat duhur yang barusan ditinggalkan, baru kemudian dia menjalankan sholat asar ya. Dan ini ya ini pendapatnya Hanafi. Tapi kalau untuk Syafi'i ya, tidak ada aturan harus sholat yang dikodok itu didahulukan. Artinya ketika orang tersebut sholat duhur di waktu asar, karena sholat duhurnya nggak bisa tadi ya, maka dia boleh sholat asar dulu baru sholat duhur ya, boleh juga duhur dulu baru asar ya. Kemudian terkait terkait pendapat yang tadi ya, mengurutkan kodok dulu baru sholat aslinya ya.
di sana ada hal ya yang menggugurkan kewajiban harus mendahulukan qadha begitu ya. Yang pertama adalah jika waktunya sempit ya. Jadi misalnya dokter yang saya ceritakan tadi, misalnya dia selesai operasi jam 5:30 gitu ya. Jam 5:30 itu kan waktunya masih waktunya asar ya. Nah, tapi dia belum mengerjakan sholat duhur dan asar ya. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak memaksakan diri sholat duhur dulu. Ya. Karena kalau dia sholat duhur dulu, waktu asar habis gitu. Sehingga ya karena waktunya sempit ya, sehingga dia sholat asar yang memang asli waktunya, baru setelah itu nanti mengqadha sholat duhurnya setelah asar itu atau setelah sholat maghrib gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lupa ya, yang menggugurkan urutan ya, itu adalah lupa ya. Misalnya dia ingatnya tadi dia ingatnya meninggalkannya 2 kali sholat ya. Satu kali sholat ya, ternyata 2 kali gitu ya. Dalam kondisi seperti itu ya, apa yang diingat ya itu yang segera dikerjakan gitu ya. Nah kemudian tidak ada aturan urut itu saat kemudian yang ditinggalkan banyak ya. Jadi Rasulullah itu sibuk dengan perang Khandaq waktu itu ya. Karena sibuk dengan perang Khandaq sehingga sempat meninggalkan 4 ya. Karena nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Memang ada sholat dalam kondisi perang itu ada ya. Dan kondisi saat itu tidak mungkin, artinya musuh tetap menyerang begitu loh kalau sholat dilakukan, sehingga ada 4 kali sholat yang dilewati tapi kemudian diqadha ya. Dan karena banyak ya, maka tertib ya urutannya itu kemudian ditinggalkan. Artinya sholat apa saja yang tadi ditinggal itu diqadha tanpa memperhatikan urutan gitu ya. Nah, tapi pada hakikatnya syarat sahnya sholat ya pada awalnya untuk yang bukan qadha ya, yang untuk ada itu ya harus sesuai dengan jamnya ya. Dan kalau kemudian ya waktu kita longgar, waktu kita memang itu ya kita dahulukan yang itu ya. Kalau saya pribadi ya kita dahulukan yang memang menjadi tanggung, kalau waktunya longgar ya kita dahulukan yang memang menjadi kewajiban sebelumnya, baru biar urut gitu. Insya Allah itu 5 ya, 5 syarat sah ya, syarat sahnya sholat yang insya Allah kita semua sudah tahu ya, tinggal kemudian satu persatu ya kita perbaiki jika belum tepat ya, dan kita tidak menyulitkan hal yang mudah ya, tidak memudah-mudahkan ya hal yang sebenarnya tidak boleh kita remehkan. Insya Allah itu saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas paparan materinya. Untuk sesi berikutnya ini tanya jawab, sudah banyak pertanyaan yang masuk di chat Ustazah. Saya bacakan nggih. Yeah. Assalamualaikum Ustazah, misal kita biasa haid selama 7 hari, yang 4 hari banyak, yang 3 hari dikit-dikit. Lalu suatu saat pas kita haid seperti biasa, pas 1-2 hari terakhir kita nggak sholat karena biasanya sedikit itu tadi, buntuti, ternyata sampai hari terakhir udah nggak ada yang keluar lagi. Apakah di 1-2 hari yang terakhir kita nggak sholat itu dosa? Apakah kita punya hutang sholat? Jika hutang, gimana bayar hutang sholatnya? Ya, ya jadi ya. Jadi patokan kita suci itu kan bersih ya. Patokan kita suci dari haid itu kan bersih ya. Jadi ketika ya tanda bersihnya itu kalau sudah memang bersih sama enggak ada sama sekali ya Bu, ya kita memang mengerjakan sholat dulu biasanya saya sampai tanggal segini gitu ya. Jadi kalau masih dikit-dikit itu statusnya masih baik ya. Jadi kalau kering kuning itu masih baik ya. Tapi kalau sudah betul-betul
putih ya, walaupun belum masuk biasanya ya, belum sampai biasanya, kita segera ikuti. Nah, masalah kemudian harus bersuci ternyata uh, keluar gitu ya, kita bersuci lagi saja gitu ya. Ya, saya mengalami bulan ini ya. Saya kaget sendiri, tapi alhamdulillah saya bersih ya, saya langsung bersuci ya. Saya biasanya haid 9 hari, Bu. Dan itu kayak apa ya, sudah paten gitu ya. Bertahun-tahun ini paten 9 hari gitu. Nah, bulan ini ya, baru 5 hari itu dari apa? Dari lancar tahu-tahu langsung berhenti gitu ya. Terus saya alhamdulillah itu kan apa? Pada subuh itu masih ya. Pas waktu duha itu ya saya cek kok nggak ada yang keluar ya. Terus bersih gitu ya. Akhirnya saya mandi saja. Dan ternyata sampai hari ini tidak ada yang keluar gitu ya. Jadi siklusnya itu apa namanya, hari haidnya itu langsung berubah ya, berubah total ya. Jadi apa? Dan saya sudah gini, nanti ya kalau keluar lagi ya apa namanya, ya kita bersuci lagi. Yang kita khawatiri kan tadi sudah nunggu tiba ya nggak metu-metu juga gitu ya. Jadi yang kita jadikan patokan adalah kalau memang sudah bersih yang putih ya Bu, bukan kuning ataupun coklat. Kalau coklat kuning itu belum, ya yang putih. Nah kalau misalnya kejadiannya sudah nunggu tiba nggak keluar juga gitu, terus gimana dengan 2 hari kemarin ya? 2 hari kemarin ya itu kan ya, artinya kita mengikuti kebiasaan ya tadi ya, bukan karena kesengajaan tidak mau sholat gitu ya, tapi karena kita mengikuti kebiasaan sehingga ya untuk kehati-hatian setelah bersuci kita coba ingat ya berapa kali sholat yang sebenarnya harusnya kita sudah sholat ya, kita apa namanya, kita kodok begitu ya, kita kodok di misalnya yang kita tinggal 2 hari berarti ada 10 kali sholat ya, 10 kali sholat ya kita kodok ya. Ini jadi karena memang apa ya, kita awalnya patokan dengan kebiasaan ya, kita patokan dengan kebiasaan dan ternyata berubah ya dari kebiasaan ya. Saya pribadi ya pernah mengalami gitu, loncat dari 6 ke 9, pernah juga dari 9 ke 12 balik lagi ke 12. Nah 9 itu sudah bertahun-tahun Bu, bertahun-tahun nggak berubah, kayaknya itu paten. Ketika misalnya saya 7 itu kayaknya sudah ini gitu ya, itu ya nanti keluar lagi kayaknya ke kudu 9 ya. Ternyata bulan ini wallahu alam ya itu berhenti itu di 5 ya, di 5. Dan alhamdulillah saya waktu itu nggak kepikiran nunggu gitu ya, wis bersih ya wis gitu ya, nanti kalau keluar ya apa namanya ditunggu lagi gitu, tapi ternyata enggak ya. Jadi kalau sudah terlanjur ya kita tadi kan bukan kesengajaan ya, kita karena ikut kebiasaan. Insya Allah itu nggih ya, jadi ya kita sholat yang kita tinggal tadi. Ustazah, kalau keluarnya itu mama bersih sudah beberapa lama ya, sudah dua waktu sholat, tapi itu tiba-tiba keluar sedikit coklat di waktu sholat ketiga, itu gimana Ustazah? Berarti kita Nah tunggu dulu ya. ya, jadi misalnya udah 2 kali sholat ya, itu nantinya sampai 24 jam ya. Nah itu keluar ya, dari keluar itu ditunggu, tunggunya berapa lama? 1 kali 24 jam besoknya, karena itu pakai minimal hari ya. Iya, kadang itu eman-eman cuma sedikit gitu kok gitu ya. Biasanya eman-eman nggak puasa itu. Kemarin itu ada yang nelfon saya itu sebenarnya dia sudah tahu semua, tapi pengen dapat pembenaran dari saya. Berkasar nelfon, Betty, ini sudah harinya head, tapi cuma keluar cek gitu, boleh nggak saya puasa saya maghrib? Terus saya bilang, sampai niki nyari pembenaran toh, enggak. Emang ya tinggal berapa jam lagi katanya ke buka. Terus saya bilang, sedetik pun Mbak sebelum waktunya berbuka, kalau darah itu udah keluar nggak bisa, sudah kita menyelesaikan puasa hari itu. Ya, jadi kita lanjut. Gak apa-apa saya baca dulu Mbak. Ya.
Yang pertama belum Ustazah. Ini yang pertama lewat dua tadi. Itu tapi sama Saya baca intinya. dulu. Ya, yang pertanyaan pertama ini, dia sedang sholat gitu ya? Oh, kalau misalnya kita nggak tahu waktu keluarnya haid, ya, jadi pas kita sholat duhur, kita dalam kondisi suci ya. Nah ternyata mungkin di tengah kita sholat ya, atau setelah kita sholat kita baru tahu kalau ternyata kita haid gitu. Nah dalam kondisi seperti itu ya sudah kita bebas ya, kita bebas karena apa namanya, kita sudah menyelesaikan itu ya. Tapi kalau tahu haid itu dari sebelum sholat ya, dan ternyata kita mengerjakan sholatnya itu memang nggak di awal waktu ya, mundur gitu ya. Nah kita ya nggak bisa mengerjakan sholat tapi menjadi hutang ya. Kalau ini saya pahamnya sedang sholat ya, sedang sholat ya, kemudian sebenarnya sudah haid, sedang sholat kemudian haid, dan taunya kalau haid itu pas jam 2-an gitu ya, tapi sudah sholat ini, jadi nggak ada hutangnya gitu. Kemudian yang ketiga, oke ya. Ya, untuk pertanyaan ketiga, ya, untuk pertanyaan ketiga ini terkait dengan pakaian sholat. Jadi pakaian sholat itu kan intinya kalau wanita menutupi batasan aurat ya, menutupi batasan aurat, kemudian tidak menampakkan yang di dalam ya, kemudian tidak tipis ya, tidak ketat ya. Jadi kalau kemudian hal tersebut memenuhi ya, dia tetap bisa sholat dengan apa namanya, pakaiannya itu ya. Dan ya jadi selain ya menutupi ini, ketika kemudian kita masih punya kelonggaran yang lain ya, kelonggaran yang lain itu maksudnya kita bisa lebih pantas lagi ya menghadap Allah dengan pakaian yang ada, ya kita pantaskan. Tapi ini kan kondisinya tidak ada ya, kenapa tidak ada, atau pakaian ganti nggak ada begitu ya. Kemudian pilihannya apa ya, nggak sholat atau sholat dengan kondisi seperti itu ya, pilihannya seperti tadi, ada najisnya saja ya, masih bisa melakukan sholat ketika nggak punya pilihan, apalagi kalau ini semuanya bersih dari najis ya. Jadi kalau kita berbicara batasannya ya, selama apa namanya, syarat batasan syarat batasan aurat sholat itu tertutupi ya, kemudian apa namanya, syarat-syarat dari pakaian itu terpenuhi ya, berarti dia sudah menutup aurat dan sholatnya sah begitu. Nah tambahannya adalah ketika kita diberikan kelapangan pakaian sholat ya, kita gunakan yang apa namanya, yang apa ya, yang layak ketika menghadap Allah ya. Artinya kalau kemantenan itu cantik begitu ya, menghadap Allah ya harus cantik ya. Bedanya kalau itu mungkin pakai pakaian yang ke pesta, kalau ini mukena tercantik yang kita punya begitu ya. Bukan berarti kemudian berlomba-lomba. Tapi dalam hal ini ya, dalam hal pakaian ya, gara-gara saya tambah yang cantik tadi, yang perlu diperhatikan juga jangan sampai pakaian sholat kita ya mengganggu konsentrasi kita ya. Jadi mungkin saking bagusnya yang dipakai itu sampai membuat nggak konsen karena kita terpesona sama pakaian kita ya, makanya sampai kemudian ini gitu. Dan kita ketika sholat di luar ya, sholat di luar nih, misalnya kita taraweh atau kita sholat id begitu nih, hindari juga ya
hindari juga pakaian sholat yang membuat orang nggak konsen, Bu. Ya, jadi untuk kita ya syarat sahnya itu ya, dan untuk kita jangan sampai mengganggu ya, jangan sampai mengganggu konsentrasi orang lain. Mungkin kalau ibu-ibu mengganggunya nggak terlalu ya. Kalau bapak-bapak itu yang dikhawatiri yang pakai kaos tulisan-tulisan aneh itu loh, Bu. Ya. Ya, sekarang kan banyak ya kaos yang belakangnya itu tulisan yang bikin kadang itu ono gitu ya. Ya itu ya kita ingatkan ya suami kita, anak-anak kita ya, yang laki-laki ya kalau sholat ya pakai pakaian yang nggak mengganggu ya, nggak mengganggu konsentrasi. Ya walaupun sah pakaian dia gitu, tapi mengganggu orang lain. Bentar. Ya kemudian ya ini ada pertanyaan. Nah, untuk mengkodok sholat yang ditinggal, caranya dikerjakan di waktu sholat yang ditinggalkan itukah? Sebenarnya kalau untuk kodok itu ya, kalau kita kembali ke dasar ya, ke hadis ya, yang yang dijadikan ya, yang dijadikan dalil untuk kodok sholat ya, itu dalilnya hanya falyusalliha idza dzakaraha ya, maka ia mengerjakan sholat itu ketika mengingatnya. Nah, sehingga dari sana ya tidak ada batasan waktunya kapan untuk mengkodok sholat itu. Ya, apakah harus kodoknya duhur di waktu duhur, kodoknya asar di waktu asar, itu tidak seperti itu. Ya, kalau kembali ke dalil ya, dalil yang menjadi dasar dari kodok sholat itu ya, sehingga bisa dilakukan kapan saja dan menghindari waktu yang diharamkan ya. Waktu diharamkan itu kan ba'da subuh, ba'da asar, sama tengah ya, artinya ketika matahari sedang di tengah-tengah itu gitu ya. Insya Allah itu ada pertanyaan lagi, insya Allah sudah habis ya saja. Untuk pakaian tadi saja itu tidak boleh membentuk anggota tubuh gitu ya? Iya. Berarti kalau pakai celana yang longgar itu masuk kategori yang mana, Ustazah? Maksudnya celananya nggak ketat gitu? Ya, celananya nggak ketat. Tapi kalau bajunya pendek kan maaf, akhirnya kan tangannya terlibat. Ya, jadi kalau misalnya pakai bukan celana ya, bukan misalnya ya. Itu pakaiannya yang menutup pantat lah begitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ustazah, ini saya ganti yang nanya terkait masuk waktu sholat ya. Saya pernah mendengar untuk sholat qobliyah subuh itu sebegitu pentingnya, bahkan ketika kita sudah terlambat, maksudnya kita terlambat melakukan bangunnya atau gimana, kita tetap harus melakukannya walaupun setelah sholat subuh gitu. Itu bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya gitu. Iya. Ya, jadi untuk qobliyah subuh itu kan termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah gitu ya. Jadi qobliyah subuh itu kan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Nah, sehingga kita umat Muhammad ya, kita dianjurkan untuk kemudian melakukan sholat itu. Kalau masalah keutamaannya ya, kita sudah sama-sama tahu ya, dunia lebih dari dunia dan seisinya begitu. Nah, jika kemudian kita rutin menjalankan sholat qobliyah subuh. Nah, suatu kali ya ternyata misalnya ya kita di tempat yang di sana ada jamaah ya, kita terlambat datang gitu ya, kita belum qobliyah subuh, sementara orang-orang sudah mulai sholat subuh ya. Di sana ya kita sholat subuh dulu, baru setelah subuh kita boleh ya mengqadha sholat yang rutin ya, yang sudah rutin kita lakukan, yaitu qobliyah subuh ya.
Tapi kalau nggak ada sebab, orang tahu rutin ujuk-ujuk gitu hari itu pengen qobliyah subuh, ya tapi sholatnya pada subuh gitu ya. Allah alam bisawab ya. Ya jadi setahu saya hal yang dikodok Rasulullah di luar waktunya itu ya untuk sholat sunnah ya itu sholat yang memang biasa dilakukan, bahkan sholat malam juga. Jadi ketika biasa sholat malam ya suatu malam mungkin kondisi sangat capek atau sangat kondisi sakit ya sehingga terlewat begitu ya. Nah dia boleh kemudian mengkodok di siang hari di waktu duha itu. Gitu. Jadi tidak hanya qobliyah subuh ya. Jadi untuk qiyamul lail pun ya itu bisa dikodok di siang hari ya. Tapi ini karena tadi ya karena ada kondisi yang menyebabkan tidak melakukan itu ya, bukan karena wegah tangi bengi begitu ya terus qiyamul lailnya diganti duha semua gitu, itu bukan ya gitu. Kan ada aja ya orang akali gitu. Tapi kalau kembali ke apa yang dicontohkan Rasulullah begitu, hal yang rutin itu boleh dikodok. Terus kalau misalnya rutin gitu, kalau kemudian suatu kali karena sakit akhirnya nggak mengerjakan begitu ya, itu sebenarnya kalau kita kembali ke hadis ya, ke hadis Riyadhus Shalihin itu kan orang yang mengerjakan sebuah amalan rutin ya, kemudian suatu kali tidak bisa mengerjakannya karena sakit atau karena perjalanan ya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama saat seperti ia melakukan gitu ya. Makanya kalau terkait dengan yang sunnah-sunnah ya, kenapa rutinkan saja lah gitu, nggak usah mikir nanti kalau sakit atau perjalanan ya urusan nanti gitu, dirutinkan saja karena ada tadi ya ada keutamaannya ya. Kalau rutin mengerjakan kemudian ada kondisi yang membuat kita tidak bisa mengerjakan ya, kita mengkodok boleh, nggak mengkodok pun kita tetap mendapatkan pahala seperti saat kita mengerjakan ya itu. Insya Allah itu ini adalah ada lagi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, kalau kita tahu gitu ya, kita baru tahu. Jadi di sana ada untuk sholat, ya. Kalau untuk puasa iya, kalau untuk puasa iya. Yang lalu-lalu dihitung mulai sejak balik ya, itu dibayar. Tapi kalau untuk sholat ini memang ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah wajib dikodok ya, wajib dikodok karena itu kewajiban begitu. Yang kedua apa namanya, orang itu berkewajiban ketika tahu ya, ketika dia nggak tahu ya, ketika nggak tahu ya, ya dia mulai wajib itu saat dia tahu gitu ya, dia tahu ya. Sehingga kalau kemudian ya kita mengambil yang apa namanya harus kodok ya, kita kodok, tapi jangan sampai kodok kita apa namanya, kodok kita menggeser kewajiban yang asli saat itu ya. Jadi jangan sampai sibuk dengan kodok masa lalu masa lalu kemudian kewajiban saat ini terbengkalai itu ya. Kemudian kalau kita nggak ambil yang kodok ya, karena tadi ya namanya orang belum tahu, nggak dihukumi apa-apa kan begitu ya. Di sana terus apa yang dilakukan ya, yang dilakukan adalah memperbanyak amal soleh saat ini begitu ya. Itu yang untuk kemudian menghapus apa namanya kesalahan di masa lalu ya. Apa namanya memang hal ini ya ada dua tadi ya, Kalau kemudian lebih seret saya kodok begitu ya, saya hitung ya berapa lama berapa banyak ya yang wajib saya tinggalkan ya, silahkan dikodok. Tapi jangan sampai ya kesibukan kita mengkodok itu menghabiskan waktu tenaga kita untuk melakukan yang ada itu yang saat ini ya, yang saat ini yang harus kita lakukan itu namanya ada ya, mengerjakan yang ada saat ini. Ada lagi ya Ustazah? Ini apa terkait di menghadap kiblat tadi Ustazah, kalau ketika kita di perjalanan di kendaraan umum itu bagaimana sholatnya ketika harus menghadap kiblat? ya. Jadi untuk menghadap
kiblat ya. Menghadap kiblat itu kan syarat sahnya sholat. Kecuali ada kondisi ya. Kecuali ada kondisi yang apa namanya menghalangi kita untuk sholat sesuai dengan kiblatnya gitu ya. Halo, Ya, saya ya. masih masuk nggak ini? Ya, Halo, ya, Ustazah, ya. masih ya. Ya, jadi kalau misalnya kita di kendaraan ya, atau maaf kondisi orang sakit ya, yang memang bednya di rumah sakit itu nggak bisa memang kondisinya ya kudu begitu gitu ya. Apalagi kalau di tempat ruang yang pakai alat itu kan ya nggak seenak kita kan merubah gitu ya. Nah dalam kondisi seperti itu dia sholat ya kemana saja arahnya ya, tapi ya niatnya tetap ya, artinya lillahi ta'ala yang kiblat apa yang diniatkan ya gitu ya. Jadi kalau kondisinya memang nggak normal ya, kondisinya nggak normal ya dia kemudian menghadap kemana saja ya, menghadap kemana saja. Tapi kalau jika masih bisa dikondisikan ya, bisa dikondisikan ya dia kemudian berusaha untuk menghadap ya kiblatnya. Saya contohkan kalau di kereta ya, di kereta itu kan ada kalanya kita bisa milih kursi ya, bisa milih kursi sehingga pas ngadepnya gitu ya. Tapi bisa jadi ternyata kursi kita nggak bisa mengarah ke kiblat. Nah, kalau kita kemudian sholat di di jalanan itu loh, ya di lewatannya orang ya, apakah kemudian itu lebih utama daripada kita sholat duduk? Tidak juga ya, bisa jadi kemudian berdirinya kita menghalangi orang yang akan lewat ya, sehingga ketika kondisi kita nggak memungkinkan ya kita kemudian sholat di kursi kita ya menghadap ke arah mana kita duduk ya. Sama juga ketika di pesawat yang di sana perjalanan lama ya, melewati beberapa kali sholat, dan di maskapai itu nggak disediakan memang ya, kan ada ya pesawat yang memang menyediakan, itu ada pesawat luar negeri itu ada yang menyediakan tempat gitu untuk sholat, tapi rata-rata nggak ada gitu. Nah dalam kondisi seperti itu kita sholat di duduk kita ya, di tempat duduk kita ya menghadap apa adanya. Begitu juga ketika kita sedang naudzubillah ya, ketika mungkin seseorang sakit begitu ya, dan kondisinya memang tidak bisa ya diolah-alik sampai menghadap kiblat ya. Apalagi kalau pakai alat ya. Kalau kita lihat orang yang pakai alat ya memang alatnya paten di situ kan. Ya, sehingga pasien yang menyesuaikan, bukan alat yang menyesuaikan. Nah, dalam kondisi seperti itu ya gugur sebenarnya ya. Karena ada udzur ya, ada kondisi yang membuat akhirnya gugur kewajiban tersebut. Ya, kewajiban untuk menghadap tersebut. Ya. Ada satu lagi. Iya, satu lagi Ustazah. Sholat fajar itu sholat subuh Mbak Ita ya ini. Ya, sholat fajar itu ya sholat subuh. Nah, qobliyah fajar, qobliyah subuh. Ya. Jadi bukan ada sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah, sholat subuh gitu enggak. Sholat fajar itu ya sholat subuh. Ya, kalau qobliyah itu qobliyah subuh itu ya qobliyah fajar, artinya sholat sebelum sholat fajar gitu ya. Jadi kalau kita pakai istilah di buku ya, sholat subuh itu ya sholat fajar ya. Nah, kalau suruk itu sholat subuh istilahkan dengan sholat fajar. Makanya tadi saya sebut di awal waktu fajri malam fatlu asyams. Waktu fajar itu sebelum terbit matahari ya. Maksudnya adalah waktu sholat subuh. Kalau sholat suruk itu Ustazah? Ya, kalau sholat suruk itu sholat waktu terbitnya matahari. Itu termasuk sholat sunnah. Dan sholat suruk itu dilakukan untuk orang yang yang
dari sejak selesai sholat subuh ya sampai dengan terbitnya matahari dia nggak kemana-mana ya, artinya nggak disambi masa umba-umba dan lain-lain ya. Wah, Jadi memang susah ini berarti kalau ibu-ibu ini nggak bisa ini. jadi, sholat subuh itu ya tadi ya waktu yang memang dari sejak dari sholat subuh ya sampai dengan dengan terbitnya matahari ya dia dia hanya dia hanya di tempat sholatnya ya, dia berzikir, dia tilawah dan lain sebagainya ya, kemudian pas terbit matahari ya dia menjalankan 2 rakaat sholat syuruk begitu. Nah terkait apakah harus duduknya itu di masjid ya, di sana tidak ada ketentuan harus di masjid ya, karena kalau kita kembali ke riwayat para sahabiat ya, para istri Rasulullah pun masjidnya wanita itu ada di rumahnya begitu ya, sehingga maksud masjid adalah tempat yang memang kita khususkan untuk space ya di rumah kita yang memang kita khususkan untuk tempat sholat ya, tempat sholat kita gitu. Dan mungkin kalau ibu ya, kalau ibu-ibu yang punya putra-putra aktif aktif itu maksudnya di sekolah gitu ya, belum bisa ngurusin diri sendiri ya, saya pribadi sulit untuk ini ya, ya karena ke anaknya nggak bapaknya gitu, masa apa ya sudah, tetap ada hal, sholat itu sunnah ya, dan taat ke suami itu wajib. Sehingga ketika kita tidak punya kesempatan itu nggak usah bersedih ya. Tapi kalau kemudian Ramadan ya mau dipuas-puasin ya insya Allah bisa, karena tidak ada kehebohan masa di pagi hari ya. Gitu. Ya. Kenapa saya sampaikan ini ya, lebih sibuk dengan sunahnya daripada wajibnya ya. Gara-gara ngejar suruk ini. Ya, gara-gara ngejar suruk ya. Padahal yang dia tinggalkan mana yang wajib begitu ya. Ustazah, berarti kan kalau saat terbit matahari itu tidak boleh sholat, berarti suruknya itu setelahnya setelah terbit. Tuh. Jadi kan tadi waktu antara subuh sampai terbit kan tidak ngapa-ngapa dulu, artinya tidak dengan sholat. Cukup ya ibu-ibu, udah jam 11. Okay. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Ustazah atas. Sama-sama, mohon maaf kalau gangguan di sini. Nanti kalau masih ada pertanyaan terkait materi bisa japri, nanti kita sampaikan ke Ustazah Eti untuk dijawab. Saya kira itu aja. Terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan, melihat kondisi nanti bagaimana, kita share di grup untuk infonya. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini bermanfaat, membawa barokah bagi keluarga kita, diri kita, anak-anak kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah Eti atas semuanya. Ibu-ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih ibu-ibu.